Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Effendi Eskom, guru teknik komputer jaringan atau TKJ di SMK Negeri 5 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Alhamdulillah, pada tahun ini saya terpilih sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pokok memahami dan mengkaji jaringan fiber optik di kelas 11 semester 1. Berikut adalah video praktik pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau Wide Area Network yang saya laksanakan menggunakan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak khususnya kelas 11 TKJ 1 yang telah hadir pembelajaran fiber optik, jaringan fiber optik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya marilah kita buka dengan membaca doa. Untuk itu Bapak mohon untuk kedua kelas untuk memimpin membacakan doa. Silakan. Bersiap. Siap. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan pada pembelajaran sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak kurang satu apapun dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk membangkitkan rasa nasionalisme dalam diri kita, rasa patriotisme, rasa cinta tanah air yang ada tertanam di dalam diri kita. Untuk itu saya mohon seluruhnya untuk berdiri dan kepalkan tangan kalian di dada ya, sebagai bentuk bahwa kalian cinta terhadap negara kalian, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Siap.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu semua biar semangat. Ya. Nah, begitu kan enak, kan terlalu tegang ya. Ya, kita sistem belajarnya sersan. Serius tapi santai ya. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, saya mau absen dulu ya. Untuk absennya mungkin Bapak tanya aja semua ya. Bapak nggak bisa absen satu-satu untuk mempersingkat waktu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Al-Fajri ya. Al-Fajri, bawa tulis ya, Al-Fajri. Al-Fajri kenapa? Sakit atau? Sakit. Terus siapa lagi? Ada lagi? Arif. Oh, banyak yang nggak masuk ya, hadir ya, yang banyak apa sakit ya? Oh. Arif sakit juga. Ada lagi? Udah ya. Selain ini 6 orang ini, siswa ini yang lain masuk semua, sehat semua ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, Bapak mau tanya ke kalian, sejauh mana kalian tahu atau pernah mengalami atau punya pengalaman baik pengetahuan atau keterampilan tentang fiber optik. Pernah mengalami artinya pernah ngeliat atau pernah mendengar atau pernah menonton ya kan ya, melalui indera panca indera kita, baik mendengar, melihat ya, tentang jaringan fiber optik. Apa yang kalian tahu tentang jaringan fiber optik? Ada yang tahu? Apa ada yang bisa jawab? Siapa? Namanya? Juan ya, silakan Juan. Kabel fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari plastik atau kaca yang berukuran sangat kecil, sekitar 120 mikrometer. Oh ya. Udah, masih ada lagi? Kabel fiber optik digunakan untuk apa? Digunakan untuk jaringan berkecepatan tinggi atau broadband. Tepuk tangan dulu buat Juan. Ya itu ya, berarti pernah melihat, pernah mendengar, baik melihat di internet atau melihat langsung ya, pengalaman langsung, atau melihat di jalan dan lain sebagainya. Oh itu apa sih? Oh itu kabel fiber optik. Mungkin ada petugas dan lain sebagainya sedang memperbaiki jaringan dan lain sebagainya. Itu namanya pernah melihat dan mengalami. Mungkin secara spesifik kita nggak pernah tahu karena nggak pernah belajar dan juga nggak pernah mengalami
bersentuhan atau berkaitan langsung dengan jaringan fiber optik itu sendiri, ya kan? Ya, untuk pada kesempatan kali ini kita bahas tentang jaringan fiber optik, apa itu kabel fiber optik, ya, dengan menampilkan materi slide presentasi berikut ini, ya. Kalian simak penjelasan dari Bapak, materinya, ya, di layar proyektor, ya. Kita mulai ya. Ya. Nah, ini ya. Untuk hari ini kita belajar tentang memahami jaringan fiber optik. Ini adalah ranah pengetahuan untuk kompetensi dasar pengetahuan. Untuk keterampilannya yaitu mengkaji jaringan fiber optik, mengkaji, mengkonfigurasi ya jaringan fiber optik. Mata pelajarannya yaitu teknologi jaringan berbasis luas. Tujuan daripada pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan dan mengerti ya dasar-dasar daripada jaringan fiber optik. Kedua, siswa mampu menerangkan atau memahami prinsip kerja fiber optik. Yang ketiga, siswa mampu menerangkan teknologi yang digunakan perangkat-perangkat pada jaringan fiber optik. Yang keempat, juga siswa mampu mempresentasikan dasar dan prinsip kerja fiber optik. Yang kelima, siswa mampu mengkategorikan jenis-jenis teknologi pada fiber optik. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pertama akan kita bahas dulu apa itu pengenalan daripada jaringan kabel fiber optik. Kalau nggak kenal, nggak paham apa sih itu ya, maka kita nggak pernah tahu, dan ada istilah tak kenal tak sayang, ya kan? Ya, jadi kita kenali dulu bentuk, struktur daripada jaringan fiber optik itu sendiri ya. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca. Kok terbuat dari kaca? Apa kaca buat cermin yang untuk mengaca kita cermin gitu ya? Apakah dari plastik? Apakah plastik itu dari ember atau dari kantong plastik ya? Ternyata bukan itu maksudnya. Mungkin dari serat ya, serat yang terbuat dari kaca ya. Benar, memang kacanya kaca yang asumsi kita bahwa kaca itu untuk cermin, tetapi seratnya ya, serat terbuat dari serat kaca ataupun plastik yang sangat halus, yang kurang lebih itu diameternya sampai dengan 9 atau 8 mikron ya, yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada rambut manusia itu. Dan ini digunakan untuk jaringan skala luas, untuk jaringan berkecepatan tinggi ya, yang disebut broadband. Nah, karena apa? Menggunakan fiber optik ini sangat direkomendasikan sekali, baik ke jaringan yang ada di Indonesia untuk provider perusahaan kelas besar itu menggunakan jaringan fiber optik, karena jaringannya tidak ada gangguan. Baik yang pertama, tidak ada gangguan dalam arti tidak ada gangguan cuaca, baik panas atau dingin, tidak ada masalah ya. Itu bagusnya daripada keuntungan daripada memakai jaringan fiber optik. Yang kedua, jaringan fiber optik itu tidak ada arus listrik ya. Tidak ada arus listrik artinya tidak seperti kabel tembaga ya, yang ada arus listriknya, itu sangat berbahaya. Tetapi kalau fiber optik itu tidak ada arus listrik, maka tidak akan mengalami korsleting ya, tidak mengalami kebakaran ataupun korsleting listrik ya. Ya, jadi sangat aman sekali ya. Ada bur ya. Dan kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer
Kalau diameter berarti kalau ini bulat, ini diameternya ya. Jadi panjang daripada lingkaran tengah-tengah itu ya, diagonalnya itu disebut diameter. Diameter berarti sangat kecil, mikro. Ya, 120 mikrometer ada nggak rambut kita? Ya, ya kira-kira rambut kita lah gitu ya. Buah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, sehingga meski panjangnya berkilo-kilometer, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. Jaraknya itu bisa sampai dengan 60 km. Ya. Itu dalam satu segmen atau dalam satu bentangan jaringan fiber optik. Mau untuk penggunaan jaringan-jaringan skala luas, penggunaan jaringan fiber optik itu sangat baik sekali. Ya, antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Kita lanjut ya. Kabel fiber optik dalam jaringan komputer ya. Kabel fiber optik mempunyai fungsi sama dengan kabel-kabel lainnya. Sebenarnya bentuknya mungkin agak beda, tapi fungsinya sama. Tapi mungkin ada keunggulan dan keistimewaannya ya. Yang kita kenal itu kabel itu ada 3. Kalau jaringan ini ya, Bapak terangkan dulu konsepnya supaya kalian paham. Jaringan itu medianya itu ada 2. Ada media jaringan itu tanpa kabel ya. Pada pertemuan PPL yang lalu sudah Bapak bahas dan kita pelajari tentang jaringan tanpa kabel. Jadi media jaringannya itu tanpa kabel. Apa aja misalnya WiFi, hotspot, ya kan, satelit dan lain sebagainya, inframerah, Bluetooth, ya kan. Itu bisa kita jadikan suatu jaringan. Nah, sekarang yang kita pelajari sekarang ini adalah jaringan fiber optik. Berarti jaringan yang menggunakan kabel. Kabelnya yaitu kabel fiber optik. Nah, kabelnya itu dalam jaringan ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Nggak ada yang tahu ya. Jadi di dalam jaringan itu kabel itu sebenarnya ada 3. Ada 4 ya. Karena yang UTP dan STP itu dalam satu golongan ya. Jadi sebenarnya ada 3 golongan, tetapi namanya itu sebenarnya ada warna fiber optik. Nah, tipe-tipenya ini ada 8 tipe-tipe kabel yang populer atau yang sering kita temui, yang sering kita jumpai, yang dipakai untuk jaringan fiber optik itu ada 8. Ada tight buffer, yang kedua breakout cable, yang ketiga aerial cable, yang keempat armored, yang kelima simplex, yang keenam hybrid dan komposit, yang ketujuh zip core, yang ke-8 low smoke zero halogen. Ini 4. Ada 8 ya. Tuh kabel yang dipakai ya. Lanjut ya. Nah, ini untuk sub yang kedua, identifikasi jenis kabel fiber optik. Jenis kabelnya sebenarnya mah cuman ada 3. Yang pertama adalah kabel single mode. Ini diameternya 0,0035 inci atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah, panjang gelombangnya sampai dengan 1300 sampai dengan 1550 nanometer. Kedua, kabel yang ini ya, yang tengah itu disebut juga kabel fiber optik multimode. Mempunyai inti diameternya 0,0025 inci atau 62,5 mikron. Ini berfungsi mengirimkan laser inframerah, panjang gelombangnya 850 sampai dengan 1300 nanometer. Yang terakhir yaitu multimode grade index, yaitu serat optik dengan diameter core yang terbesar dibandingkan 2 jenis serat optik tadi. Jenisnya yang satu ini tidak terlalu banyak digunakan. Jadi yang ada di pasaran itu cuma ada 2, yang single mode dan juga yang multi mode ya. Lanjut. Udah sampai sini aja ya. Ya, ini untuk konektor nggak usah kita bahas terlalu banyak ya. Cukup pembelajarannya sampai B, identifikasi jenis kabel fiber optik ya. Baik. Kalau sudah selesai, ini materinya Bapak udah sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi.
Diskusinya yaitu Bapak sudah menyiapkan ini ya di dalam LKPD ini. Ya, Bapak udah bagikan ke kalian, udah ada semua. Coba kalian angkat semua, ada semua? Nah, ada semua ya. Nah, ini sama nggak? Untuk langkah-langkah kegiatannya, ya. Pertama, kalian kegiatan 1 ini Bapak buat 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 sebelah kiri, ini kelompok 2. 2 kelompok aja, jangan banyak-banyak ya. Untuk kelompok satunya, ini kerjakan, selesaikan untuk kegiatan 1. Perintahnya apa? Di sini setelah melihat gambar di bawah ini gambarnya ya. Lalu kalian membaca modul ajar dan berdiskusi. Disuruh diskusi. Sebutkan dengan benar bagian-bagian pada kabel fiber optik. Nah, tadi kan Bapak udah sampaikan tuh. Nah, nanti kalian dari kelompok 1 membahas ini, nanti Bapak minta 3 orang maju ke depan untuk mempresentasikan mengenai gambar daripada struktur kabel fiber optik. 3 orang ya. Nah, untuk yang kelompok 2-nya ya, yang ini ya, kegiatan 2 ini ada gambar kabel ya, ada single mode dan multi mode dan juga ada gambarnya. Kalian disuruh apa? Pasangkan gambar jenis fiber optik di bawah ini ke jenis fiber optik yang benar. Suruh pasangin, suruh jodohin. Jangan yang bukan jodohnya dijodohin, yang bukan pas. Ya misalnya single mode, yang mana gambarnya? Ya, yang pas, yang benar. Sekarang kita mulai dulu dari kelompok ya, baik, dari kelompok 1 dulu ya. Ya, siapa yang mewakili teman-temannya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan daripada kegiatan 1 tadi ya. LKPD, lembar kerja peserta didik di kegiatan 1 dipresentasikan, silakan. 3 orang mewakili dari teman-teman kalian. Siapa aja? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan diri dulu. Oh ya. Nih lehernya nih, bergerut ya. Yang rapi. Yang ini tangannya ini yang rapi, anak sekolah gitu. Iya. Ya, perkenalkan dulu diri, kenalkan diri dulu, nama, dari kelompok apa gitu. Nama saya John Nabi Farel dari kelompok 1. Nama saya Alam Faris dari kelompok 1. Nama saya Marvin Yukianisa Putra dari kelompok nomor 1. Ya, Kak. Kesimpulan kegiatan 1. Struktur kabel fiber optik ini sebagai sarana perantara. Serat ini tidak ada bedanya dengan kabel lainnya. Serat ini difungsikan sebagai penghubung antara komputer dalam suatu jaringan. Oleh karenanya pengiriman informasi atau data bisa dilakukan untuk mendukung fungsi tersebut. Media transmisi ini dibuat dengan sebaik mungkin. Ada struktur pembuatannya yang menjadikannya sukses dalam menjalankan fungsinya. Di antara struktur kabel fiber optik adalah sebagai berikut. Core inti. Core inti atau kabel inti kabel fiber optik ini merupakan komponen inti dalam sebuah alat dibuat dari bahan kaca berdiameter sangat kecil. Nantinya akan dilapisi dengan komponen lain. Inti tersebut akan menjadi sarana untuk gelombang cahaya merambat, mampu menghasilkan indeks bias serta menyalurkan data dengan sangat cepat. B. Sifat dari cahaya ialah bisa menyebar ke tempat manapun. Menyebarnya cahaya ini tentu akan mengurangi fungsi yang diinginkan, karena ini akan mengakibatkan pentransmisian data bermasalah. Dibuatlah sebuah pelindung bernama sliding. Sliding ini dibuat dari silikon yang sifat tahannya berbeda dengan bahan core. Sliding ini memiliki diameter lebih besar, dilekatkan sebagai selimut dari core. Fungsi utamanya sebagai pemandu gelombang cahaya akan. Sekarang silakan
Untuk yang kelompok 2 gantian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kesimpulan kegiatan kedua dari kelompok 2. Kesimpulan kegiatan kedua sebagai media transmisi, keefektifan pengiriman data sangatlah diutamakan. Untuk mendukungnya diperlukan jenis kabel yang tepat. Setidaknya ada 2 jenis kabel fiber optik yang mana dibuat untuk sesuai jarak yang dibutuhkan. 1. Fiber mode tunggal. Jenis ini memiliki core yang sangat kecil, ukurannya sekitar 9 mikron. Ukuran lebih kecil ini memungkinkan perambatan terjadi dalam satu mode cahaya. Jenis ini akan menghasilkan pantulan cahaya dalam inti akan berkurang. Secara tidak langsung, ini berpengaruh pada kemampuan sinyal supaya bisa bergerak lebih jauh lagi. 2. Fiber multi mode. Jenis ini berkebalikan dengan mode pertama, tetapi memiliki kelebihan dalam hal pentransmisian data, yakni mampu mengirimkan banyak data pada waktu bersamaan. Jenis ini memiliki ukuran lebih besar, ukurannya sekitar 62,5 mikron. Besarnya ukuran membuat pantulan cahaya yang dihasilkan akan meningkat. Kabel semacam ini memang dirancang khusus oleh pembuatnya. Fungsinya agar transmisi cahaya lebih banyak, bisa digunakan secara bersamaan. Biasanya kabel ini digunakan untuk jarak dekat saja. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, sekarang kalau sudah dipresentasiin, kita adakan tanya jawab. Tanya jawabnya langsung ke Bapak lempar ke floor atau forum. Ya, silakan yang ada yang mau nanya. Mungkin dari kelompok 1 menanya, kelompok 2 jawab, atau gantian dari kelompok 2 bertanya, kelompok 1 yang jawab, gitu ya. Jadi ada pembelajaran antar kelompok yang interaktif, gitu. Silakan. Ya, yang mau bertanya silakan. Ada dari siapa namanya? Ya, Imam Sapaat, silakan. Berdiri atau duduk? Duduk aja, silakan. Jelaskan tentang apa itu jaringan fiber optik. Ya, Imam Sapaat bertanya, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan jaringan fiber optik. Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa namanya? Dio Putra, Pak. Dio Putra. Ya, kelompok 1. Silakan Dio. Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Tuh ya, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan dulu buat temennya. Ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi fiber optik itu digunakan untuk jaringan berkecepatan tinggi. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari siapa namanya? Saya Pak Juan, Pak. Juan, dari mana? Kelompok 1? Ya. Ya, silakan. Sebutkan 5 bagian komponen penting fiber optik dan apa fungsinya. Nah, pertanyaannya sebutkan 5 komponen bagian pada fiber optik dan fungsinya. Ada yang siapa namanya? Imam Hambali, Pak. Imam Hambali, kelompok 2, silakan. Yaitu 1 core atau inti fiber, berfungsi sebagai media pengantar cahaya dan sisi pengiring ke sisi penerima. 2 cladding atau lapisan utama fiber, berfungsi sebagai pelindung pengantar cahaya agar tidak keluar dari inti kabel. 3 coating lapisan fiber, berfungsi sebagai pelindung mekanis. 4 strength member jaket, berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempat kode warna pada kabel fiber optik. Yang terakhir, 5 lapisan string member dan outer jacket, merupakan lapisan kedua dari kabel fiber optik. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Oke, jawabnya benar ya. Nah, sekarang Bapak tanya yang Juan. Juan kan yang nanya, gimana Juan jawabannya? Puas enggak? Benar, Pak. Benar, puas ya. Betul jawabannya ya.
Loh, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sekarang masih ada pertanyaan? Sudah berapa orang? 1, 2, baru dua pertanyaan. Sekarang siapa namanya? Amel dari kelompok 2, silakan. Apa itu strength dan outer jacket? Pertanyaannya apa itu strength dan outer jacket gitu ya? Ya, silakan ada yang bisa jawab. Siapa namanya? Siapa? Irjan. Irjan Glusevic. Itu pemain. Silakan. Strength member dan outer jacket perlindungan utama berawal dari lapisan ini. Lapisan strength member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dan gangguan secara langsung. Nah, itu ya. Jadi fungsinya untuk melindungi ya, melindungi daripada kabel fiber optik itu sendiri. Ya, bagus, betul ya. Ternyata Bapak nggak sangka pinter-pinter ya. Gimana? Wah, tepuk tangan. Ya. Bapak boleh nggak kasih jempol 2? Boleh, ya. Bapak kasih jempol. Masih ada pertanyaan lagi? Dari mana? Siapa namanya? Marvin, silakan Marvin. Apa? Sebutkan apa saja kelebihan daripada kabel fiber optik. Kelebihannya atau keunggulannya, keistimewaannya. Silakan. Siapa namanya? Indri dari kelompok. Indri. Ya, silakan Indri. Kelebihan dari fiber optik yaitu untuk transmisi jarak jauh dengan menggunakan kabel jenis ini. Anda bisa mengirim data dengan jarak yang sangat jauh tanpa perlu merasa khawatir. 2. Kapasitas atau bandwidth sangat besar. 3. Ukuran kecil dan ringan sehingga kuat pemakaian ruang. 4. Terbebas dari gangguan sinyal atau gelombang elektromagnetik. 5. Tidak berkarat serta minim risiko kehilangan data. 6. Terakhir, terhindar dari konsleting listrik atau percikan api. Betul ya, tepuk tangan buat Indri. Ya. Jadi jawabannya ada 6 ya. Keunggulan daripada fiber optik, tidak berkarat, tidak korsleting, ya kan? Apalagi tadi? Jawabannya? Tidak korsleting, ya kan? Tidak, karena tidak ada arus listrik, terutama itu ya. Ya, silakan, masih ada lagi? Siapa namanya? Ramadan, kelompok 2, silakan. Apa saja karakteristik kabel jaringan fiber optik? Apa saja? Karakteristik kabel jaringan fiber optik. Apa saja karakteristik daripada jaringan fiber optik? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Siapa namanya? Juan. Kayaknya Juan mulu ya. Kayak Juan. Berarti Juan anak pinter nih ya. Ya. Silakan Juan. Karakteristik kabel fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, biaya rata-rata per node cukup mahal, media dan ukuran konektor kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. 6. Jarak transmisi yang lebih jauh yaitu 2 sampai 60 km. Sudah? Sudah Pak. Oh, sudah disebutkan, dijawab oleh Juan. Gimana? Siapa namanya Ramadan? Jawabannya gimana Ramadan? Benar ya? Puas? Wah, tepuk tangan buat Juan dan Ramadan. Masih ada lagi? Habis? Habis lagi enaknya habis ya. Baik, kalau udah habis pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Yaitu kita praktek, ya. Kita praktek. Apa ada kuis dulu? Kuis lah buat refresh ya. Biar refresh otak kita adakan kuis. Ya, kuisnya pakai Quizizz ya. Kalian nanti Bapak tampilkan di proyektor ya.
Ya, ada Ardiansa Ramadan, Gutur, Ahmad Faisal, Fajar, Jarwo, siapa lagi? Jarwo. Arsya Rangga, Muhammad Ripaldo, Ahlan, Indri Rahayu, Rajib Sidik, Dio, Muhammad Az-Zahari, Indri Rahayu, Bukhari, Rajib Sidik, Juan Albi, Ardiansa Ramadan, Ahmad Faisal, Fajar Aja, Jarwo, Gutur, Amelia, Tahta Arpelio, Dio Ganteng, Saifuddin. Nih ya, 27 pemain ya. Papan peringkatnya, nomor 1 masih Juan Albi, belum terkalahkan. Kedua Muhammad Ripaldo. Gue, siapa nih dapat mahkota? Saribudin, Juan Albi. Nomor 1, tepuk tangan buat Juan Albi. Udah, sekarang terakhir prakteknya. Bapak mau kasih kalian praktek yang sederhana, kalian ikutin. Cuman apakah aplikasinya udah pada diinstal belum di komputer? Nah, hari ini kita membuat jaringan fiber optik ya menggunakan Cisco. Oke? Ya. Pertama kita buka aplikasinya. Pertama kita pilih ini end device. Nih, pojok sini nih. Tuh alat-alatnya. End device, pilih komputer nih, laptop. Ada nggak? PC PT. Lihat nih tanda panah nih bergerak-gerak, kursor. Kelihatan nggak? Nih, tuh. Nah, Switch PT ya, ganti. Kalau yang bukan PT enggak, hapus nih, X, hapus. Ya. Udah semua? Juan udah? Udah mantep dah Juan mah. Ya. Nah, kita taruh di sini. Tuh. Bisa nggak? Kita ganti dengan ini nih, FGE nih, FGE. Lab. Udah ya? Udah nyambung semua. Sekarang kalau udah selesai, kita tutup aja. Ada yang ngasih kesimpulan untuk pelajaran hari ini udah selesai tentang pelajaran fiber optik sampai di sini ya. Sekarang Bapak minta dari kalian untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Siapa yang? Siapa namanya? Imam. Silakan, Mam. Saya mau menyimpulkan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi jaringan karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi atau broadband. Ya, udah itu kesimpulannya ya. Intinya tepuk tangan dulu. Ya. Kita tutup saja pembelajaran hari ini karena udah sore ya. Bapak mohon satu orang ketua kelas ya untuk membacakan doa pembelajaran hari ini. Silakan. Siap. Baik teman-teman, sesudah mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada penyampaian ya, apabila ada kesalahan, prakata, tingkah laku dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Bapak akhiri dari Bapak, wal afa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.